Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukril walidaini wal ihsani ilaihima wastina'il ma'rufi ladaihima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai. Kalau mau rame sama saya, biar jelas dulu ini. Ya, jadi disebut kiai punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Mohon ikhlas, kenapa saya sekarang jarang syuting sama Parto sama Eko, bukan karena saya udah alim. Saya jarang syuting sama Parto sama Eko karena enggak diajak. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Alhamdulillah pelawak banyak yang naik ke partai, naik ke politik. Saya enggak ada duitnya. Iya, alhamdulillah Parto masih eksis, baru selesai jadi dalang di OPJ. Eko masih bertahan di DPR RI. Sahabat saya Mas Eko, dia selalu teriak buat rakyat. Saya temennya, nyautinnya gampang. Rakyat yang mana, gua aja temen lu belum dibagi. Guru-guru saya, orang tua saya, para kiai, para asatiz, mohon ikhlas. Kiai mohon ikhlas, kalau kiai ikhlas Allah ridho. Kalau orang-orang tua kita ikhlas Allah ridho. Mudah-mudahan kita nanti bareng-bareng masuk surga dengan rombongan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Sedikit barangkali sebelum saya ceramah. Kelihatannya ceramah padahal mah nyari duit saya. Ya, saya baca dulu. Kalau tulisan rada burak dilihatnya, tapi kalau cepean enggak. Guru-guru saya yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus Bapak Haji Timan, Bapak Haji Narmin, Bapak Haji Sabar, Bapak Ki Haji Ali Imran, Bapak Ustadz Murja, Bapak Ustadz Saiful Fattah, Bapak Ustadz Usman, Bapak Ketua RT 06 RW 03, Bapak Dona RT 012 RW 03, Bapak Wandono RT baru, RW baru, LMK baru. Yang saya hormati RT lama juga sama RW lama juga. Bil khusus LMK kita Bapak Munadi, Ketua LMK RT 11, RW 3, RW 11 Bapak Ian San Permana. Saya nggak ngeliatin orangnya, saya nggak tahu, saya bacain aja.
Yang saya enggak tulis, yang enggak saya bacain, mohon maaf. Kenapa saya enggak bacain? Karena enggak ditulisin. Wabil khusus abang saya, sahibul haul, yang bayar saya, Al-Mukarram Bapak Haji Jamhuri beserta Ibu Hajah Susi Sulastri. Mudah-mudahan anak cucu dari orang-orang tua kita, wabil khusus Ibu Hajah Jawiyah bin Haji Jaya, juga almarhum Haji Suhud bin Haji Lege, mudah-mudahan semuanya orang-orang tua kita tergolong min ahlil khair, min ahlil jannah. Kita kebagian dari orang-orang tua kita yang daripada min ahlil khair dan min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Udah segitu. Abang-abang saya, guru-guru saya, tim hadroh saya nggak sebutin, maafin. Di jamaah aja kulluhum, everybody I love you full. Saya mau ceramah. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Tapi Pak Haji Jamhuri maafin. Saya ceramah, saya nggak tahu mau ceramah apa. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukannya belum bisa, emang nggak hafal. Sekalipun ceramah saya nggak masuk, tapi uang yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Kiai mohon ikhlas, guru mohon ikhlas. Jadi ada, kalau kita buka YouTube, ada kiai yang ngajinya cakep, yang ngajarnya bagus, ada yang galak, ada yang ahli qiraat, ada yang ahli nahu, ada yang ahli fikih. Ada juga di YouTube yang ceramahnya separuh PA. Dan itu saya. Makanya saya bilang di depan, kalau mau bener ngajinya sama kiai, kalau mau separuh PA sama saya. Kalau saya ngajinya babnya bab hahaha. Ilmu saya ilmu hahaha. Ceramahnya sambil hahaha. Yang dengerin juga harus. Nanti pulang ke rumah masing-masing dapat ilmu, ilmunya udah hahaha aja dulu. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, jangan serius-serius. Kita serius capek, pengen kaya kebangetan serius, enggak kaya-kaya. Pengen usaha terlalu serius, enggak sukses-sukses. Ngaji juga jangan terlalu serius, yang penting bener. Kita duduk dekat kiai, saking seriusnya 3 jam, umur kita udah 60, kolesterol naik. Kiai pulang jalannya lurus, kita nyamping gini nih. Salah bantal. Rumah tangga kenapa berantem mulu? Karena terlalu serius. Pagi berantem, siang berantem, waktunya bunting, bunting aja. Artinya jangan terlalu serius. Mumpung yang ceramah saya, ketawain aja, halal. Mau bener sama kiai, mau bener sama kiai, jangan protes. Ya, saya ustadznya bukan ustadz beneran, saya jadi ustadz di para pencari Tuhan. Bulan Ramadan, yang jadi ustadz takut banget sama bininya. Yang jadi ustadz masih susah aja. Itu aku. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Saya ulangi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kalau saya bicara agama, siapapun yang bicara agama, pasti yang keluar adalah nasihat. Sebab anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapak-bapaknya dari bapak-bapaknya, anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya terus.
Jadi artinya kita enggak ada emak kita, enggak bakal ada kita. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Kalau yang keluar dari rahim emaknya itu anaknya. Benar. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Kalau yang keluar dari lubang bambu itu namanya nying-nying. Biar jelas dulu ini. Ya. Sebab sekarang kita ternyata udah jadi orang tua. Dulu kita jadi anak punya orang tua. Benar. Sekarang tanpa sadar kita udah jadi orang karena udah punya anak, udah punya cucu. Jadi hidup muter di situ-situ aja. Makanya emak pengen jadi ibu nggak usah pakai cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi ibu. Nggak usah, asal rajin beranak aja. Bangun tidur dah, emak. Ya. Termasuk pinternya kita bukan karena kita. Termasuk hebatnya kita bukan karena kita. Bahkan kita bisa kumpul di sini bisa jadi ini doa daripada doa orang-orang tua kita. Sebab kata Kiai, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Ya, siapa orang yang menghormati emak bapaknya, nanti dia bakal dihargai sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah buat emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal kirimin Fatihah buat dia. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal ngedoain dia. Artinya kalau sekarang kita haul, kita doain orang-orang tua kita. Bukti anak berbakti kepada orang tua kita, contoh akhinal kiram Bapak Haji Jamhuri, duitnya nggak bakal habis. Kenapa kita miskin sampai sekarang? Karena kita nggak berani royal buat orang tua kita. Balikannya gitu aja. Orang tua kita mati-matian ngidupin kita, tapi kita belum tentu bisa ngenangin hati orang. Kira-kira begitu tuh. Ini dipas-pasin aja. Kalaupun nggak pas juga nggak apa-apa. Kan yang bayar mah Pak Haji Jamhuri. Jadi jangan pakai kesel, orang tinggal dengerin doang sih. Ya. Benar ini. Jadi kalau hari ini kita dagang belum benar-benar, belum sukses-sukses, rumah tangga kita juga nggak jelas, bisa jadi ini kita nggak ngikutin, nggak dengerin apa yang diajarin oleh orang tua kita. Sebab pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi kalau saya kira-kira jadi penceramah ini bukan karena saya, yang cakep bapak saya, mualim. Yang cakep engkong saya, kiai, cuman saya yang kagak semenggah. Kira-kira begitu tuh, kira-kira begitu. Sebab urusan dunia adanya di orang tua kita. Nggak bakalan anak setiap tahun ngehaulin orang tuanya dia bakal jatuh miskin. Nggak mungkin, bahkan jadi PR buat kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin haul seperti akhinal kiram Pak Haji Jamhuri. Kita bisa bikin haul nanti buat orang-orang tua kita, amin. Duitnya dari mana? Belum tentu orang yang punya duit ingat sama orang tuanya bikin haul. Tapi kita mumpung belum punya duit, ingetin pengen bikin haul, nanti insya Allah bakal punya. Kira-kira begitu. Saya kalau ceramah suka nggak yakin. Saya takut dikata orang benar. Sebab siapa orang yang benar? Bukan sekarang, kata guru saya. Orang yang benar nanti kalau matinya husnul khotimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang belum kelihatan siapa yang paling benar. Bisa jadi Haji Akrim pakai kain sarung ceramah kelihatannya kayak orang baru kelihatannya.
orang yang disebut benar itu kalau matinya dia meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Nah, kita nggak mungkin masuk surga sendirian model kita. Makanya kenapa tawasul nyambung-nyambung, biar kita nanti masuk surganya bareng sama orang-orang tua kita. Tawasala ya tawasalu tawasulan, nyambung-nyambung, biar besok kita nanti masuk surganya nyambung sama orang-orang tua kita. Kan viral tuh, kalau saya baca tawasulan orang ketawain. Sumailaruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ngono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ngono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun abina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang onono, bapak haji yang onono yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya pada ketiban triplek. Bapak haji yang onono, bapak haji yang onono yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang masih negosi sama pik belum pas. Dulu sebangor-bangornya orang tua dulu nggak berani jual kuburan. Sekarang kita udah mulai berani. Makanya saya pesan ibu kalau meninggal jangan mau dikuburin di pinggir. Minta di tengah. Takutnya ada pelebaran jalan. Ntar kita lagi tidur enak-enak dibebasin. Benar. Ya Bu ya. Boleh bercanda, boleh, tapi pikirin. Sebab orang-orang tua kita juga nggak terlalu serius-serius banget. Emak saya anaknya 13, nggak pernah serius. Tapi setiap tahun netes. Sampai lagi serius tuh. Emak saya anaknya 13, makanya waktu adik saya meninggal emak nggak nangis. Dari 13 nyisa tinggal 9. Waktu meninggal emak bapak nggak sedih. Bapak cuma ngomong dikit doang. Udah, yang kagak jangan ditangisin, masih banyak sisanya. Makanya orang tua dulu nggak mikirin bandanya banyak, enggak, anak yang banyak anak banyak rezeki. Bener. Ini ngalamin, kita hidup susah ngalamin. Saya keluarga abang, emak saya anaknya yang ada 13, itu asal sarapan pagi berebut keinjek mati satu. Ntar makan siang kelolodan lagi, mati lagi satu. Hebatnya anak banyak, nggak terlalu sedih. Coba punya anak 2, mati satu tinggal mati lagi satu. Habis, bikin keran udah mampet, klep udah rusak. Ya namanya klep tua. Ya karetnya udah dol. Bener. Makanya orang tua kita dulu bisa jadi cakepan orang tua kita ngedidik kita ketimbang sekarang kita ngedidik anak-anak kita. Dulu orang tua kita bangun malam pegang tasbih. Sekarang kita bangun malam jadi orang tua pegang HP. Tengah malam buka HP. Sampai magiin megang-megang HP. Dulu orang tua kita bangun malam pegang tasbih. Makanya doanya cakep. Kalau sekarang kita punya anak, kita tuntut biar benar, kata orang tua saya dulu begitu. Pengen punya anak benar, jangan anak dipaksa suruh benar. Bapaknya kudu benar. Jadi ada seorang kiai setiap hari ngajar. Bapaknya ngajar, anaknya ngadu ayam. Begitu bapaknya meninggal, jadi fitnah kan itu awalnya. Si anak tukang ngadu ayam, begitu bapaknya meninggal, ganti ternyata jadi badalnya orang tua. Artinya ngajinya orang tua, istighfarin juga anak, istighfarin juga bini. Karena jujur abang, kita paksa bini suruh benar, kitanya sendiri enggak bakal bisa benar. Karena kita enggak bakal bisa ngelawan bini. Rata-rata kita laki-laki kalau depan bini mesti bego. Karena suami yang cakep, suami yang selalu salah dan ngalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Kita nggak bakal bisa benar abang, salah baik. Kita tidur mulu. Ya benar, kita ngopi mulu. Kita jalan ngayap mulu. Ampe kita tidur mulu. Ampe kita begitu keluar enggak di rumah melulu. Jadi tetap yang namanya suami harus selalu sah. Makanya saya selalu ngedoain istri saya mudah-mudahan masuk surga duluan.
Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Kita tinggal kondangan aja berisik dah. Makanya emak-emakku ahli surga, amin. Kakakku ahli surga, amin. Saya harus selalu doain supaya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Karena ngajinya rajin, harian ada, mingguan ada, bulanan ada, arisan ada. Makanya pengajian ibu-ibu nggak pernah sepi. Ya Bu, dan saya yakin di sini kalau saya ajak ngaji pasti ramean ibu-ibu. Taruhannya kalau nggak percaya, potong leher macan. Leher gua atu-atunya mau dipotong. Ya, sekarang saya mau jajal dulu. Ibu ikutin saya, bapak diem dulu. Mohon maaf Kiai, saya kalau ceramah emang bebasin aja. Bukan orang bener sih saya mah. Ya kalau orang bener kan mesti gimana gitu. Kalau kita kan emang udah, ya yang penting masuk surga lah. Biarin belakangan juga nggak apa-apa. Orang-orang di dalam kita megang kanebo, di luar juga nggak apa-apa. Tahu diri saya mah. Ya kalau ada doa wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ketinggian. Wa adkhilnal jannata ma'al auliya masih ketinggian. Wa adkhilnal jannata ma'al abror buat saya masih ketinggian. Tapi yang sering kita aminkan wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Enggak apa-apa, enggak ada orang lain, enggak apa-apa. Enggak ada presiden, enggak apa-apa. Enggak ada artis, enggak apa-apa. Asal di surga kita bareng dengan orang-orang tua kita. Itu yang sering kita aminkan dalam sholatnya orang-orang tua kita pada saat ngebaca doa. Irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Model saya nggak pantas masuk surga sama kiai-kiai. Ya, tapi kalau belakangan saya nyusul. Biar nggak pantas juga ya. Kalau kiai-kiai udah pada nyampe duluan ya saya belakangan. Nungguin aja sambil ngerokok kayak apa kayak gitu. Makanya saya ceramah bebasin aja, maafin kiai. Kalaupun ceramah saya nggak pas ya dipasin aja lah. Emang bukan ustadz beneran sih. Yang cakep bapak saya, yang cakep kakek saya. Kalau kakek saya orang soleh lah, cuman saya aja yang nggak jelas begini. Suruh ngaji bener-bener jadi artis. Habis ngalamin sih jadi guru ngaji lama punya duitnya. Ya waktu itu saya lihat bapak saya asal habis ngajar ngaji yang bayar uang minyak, uang minyak. Kan yang ngajar orang bukan patromak. Bapak saya diminyakin mulu gitu. Perasaan pengen punya Mio lama banget gitu. Jadi akhirnya saya ketemu Parto, ketemu Eko, saya ngelawak. Ternyata sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Makanya siapa orang yang ngikutin telapak kaki emak bapaknya nggak bakal miskin. Al ulama yang zuru binurillah. Engkong saya kalau ngomong cakep. Pada saat kita bingung, Mbak bagaimana saya nggak punya duit, belum kerja. Ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal lapar. Itu kata engkong saya. Engkong saya kalau ngomong nggak kayak kita sekarang ngomongnya aku, kamu. Enggak, sama anak ngomongnya lu aja. Kalau kita salah kayak tai lagu lu gitu. Di bapak saya tuh modelnya. Jadi enggak kayak oh kamu kurang ajar, enggak begitu. Bapak saya kalau udah gede sama anak begitu, kayak tai lagunya begitu. Oh dibilangin bukannya dengerin mata orang tua malah dipelototin, emang setan gitu. Tuh bapak saya setelan begitu tuh. Makanya kalaupun saya ceramah enggak soleh-soleh amat, emang bapak saya kalau sama anak tegas, keras. Makanya daya juang orang-orang seusia kita waktu masih kecilnya rajin, ngalamin susah. Coba lihat anak-anak kita, santai. Enggak sekeras kita nyari duitnya. HP tinggal minta, bener. Makan tinggal ngomong, enggak masak padang deket, warteg deket. Dulu kita anak banyak goreng telur sampai tipis bah. Enggak berasa telur, cuman minyak doang di bibir. Dulu sarapan pagi nggak bisa ngambek. Nasi sepiring, anak 13 supaya cukup bagaimana? Ambilin daun mengkudu. Nasi sepiring mengkudu 3 bakul. Nggak kelihatan nasi itu. Ketutup sama daun semua. Begitu kita makan, kenyang, kenyang. Gemuk-gemuk cuman beda tipis, ngeden rada ijo.
kita sekarang udah nggak ngalamin tuh yang namanya ngambil daun mengkudu, enggak. Ya, cuman nasi diirisin bawang nggak ada. Emak saya beras segelas, anak banyak, bagaimana supaya cukup? Masukin ke panci, airnya banyakin, ceburin terasi merah, diaduk sampai merah bener. Kita makan kebagian 13, cuman ngedennya keentengan, nggak kayak makan biji capi gitu. Kalau makan biji capi kan pakai pegangan. Kalau kita makan bubur yang air doang, itu belum kita ngeden udah habis tuh, wer air doang. Ya namanya pantat orang susah. Makanya yang pinter siapa? Yang pinter bapak kita. Anak sarjana, bapak nggak sarjana. Pinter mana? Pinter bapak. Dia nggak sarjana tapi mampu menjadikan anaknya sarjana. Bapak orang awam bukan ustadz tapi anaknya kiai. Cakep mana? Cakepan orang tua bukan kiai tapi mampu menjadikan anaknya kiai. Anak pengusaha kayak tuan rumah nih. Kan pengusaha dia ya. Benar bu? Bapaknya belum tentu pengusaha sesukses dia. Artinya cakepan mana? Cakepan buah-buahnya. Ya benar. Termasuk kita bisa begini, kumpul panjang umur, sehat, hidup sampai sekarang, bisa jadi doanya orang-orang tua kita. Makanya warisan yang paling cakep bukan tanah hektaran, bukan kontrakan yang banyakan pintunya. Mana warisan yang paling mahal? Ini darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Ini warisan yang paling mahal. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, biar kata dia kuntet bisa jadi kaya. Benar. Makanya orang tua kita nggak mati sekalipun kita bikin haul berkali-kali, nggak mati dia. Sekalipun sudah berkalang tanah, belum mati dia. Mana hidupnya? Ini darahnya yang masih ngalir dalam darah daging kita. Artinya kita hidup karena darah daging orang-orang tua kita. Jadi kalau hari ini kita gara-gara tanah ribut, gara-gara kontrakan berantem sama saudara kekecilan. Tanah bapak saya sama saya banyakan saya. Bapak saya 2 pot, saya 4. Sampai sekarang saya nggak berani jual. Bang 1 pot buat apaan? Benar. Hebatnya kita karena orang tua kita, abang. Termasuk kita panjang umur lebih dulu orang tua kita ngedoain kita. Makanya ada orang tua yang doa sampai nangis buat anaknya. Tapi belum tentu ada anak yang nangis buat orang tuanya. Jadi kalau hari ini masih susah, jangan pegang dada orang, raba dada sendiri. Kalau hari ini kita masih bingung, belum ketemu kaya, kita punya ilmu, belum juga manjur. Bisa jadi bukan karena ilmu kita, karena ada nyangkut dosa kita sama orang tua kita. Ridallah fi ridal, selesai. Saya kalau terlalu serius suka takut dikata kiai. Sebetulnya enggak jelas saya ini. Ya abang, kalau kira-kira nggak demen nggak apa-apa, abang tinggal nggak apa-apa. Karena abang nggak bayar. Kalau yang mau bayar ninggalin saya udah mau gimana? Ya, orang bilang ikhlas, kalau nggak dapat duit ikhlas, ya ikhlas saya. Tapi kalau masih bisa saya udak. Daripada ikhlasnya kita bukan ikhlas wali, ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita ya kita. Waktunya gedeg mah ya gedeg aja. Waktunya dia ukit, mepet mah mepet aja. Itu ukuran kita tuh. Ya kalau bapak mah kali bagusan dah, saya mah masih begitu sih saya mah. Ya, dah. Ini kira-kira waktu buat saya berapa menit? Ada Habibnya, ada Habib Syekh, ada Habib Ali Kuitang. Udah? Masih terus? Oh masih terus? Sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12? Sampai jam 1? Saya enggak. Ada penceramah sampai kuat 2 jam di sini. Yang 3 jam juga ada. Masya Allah. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ngeliat ceramah sampai bebusah kita.
Makanya abang maafin abang. Maaf kalau kita pegang dada kita sekarang kita udah jadi orang tua. Yuk kita ke masjid buktiin. Dulu kita di sop belakang. Sekarang kita ke masjid kita udah di paling depan. Artinya kenapa kita yang dulu di belakang sekarang di depan, orang tua kita udah nggak ada dan kita udah jadi pengganti orang. Apa orang tua buat keluarga harapannya? Biar akur sama saudara. Bagaimana akurnya? Orang tua ngajarin, abang lu mau hajatan, yang punya beras bawain beras, yang punya kayu bawain kayu, yang punya duit bawain duit, yang nggak punya apa-apa tungguin abang lu lagi hajatan biar dia girang. Cakep gak itu orang tua ngajarin? Tapi sekarang sepeninggal orang tua kita, berasa banget orang lain kayak saudara, saudara kayak orang kita tuh. Sekalipun ustad, kadang-kadang gak akur sama adenya. Siapa itu? Gua. Atau gue nyalain orang lagi. Ya sama juga sih, nggak beda jauh. Emang udah begitu ternyata abangku, saudaraku. Waktu ada orang tua, kita akur. Nggak ada orang tua, mulai tuh. Berasa banget orang lain kita kasih duit 100.000, 3 bulan masih inget. Saudara kita yang mundar mandir tiap hari kita kasih pego, kata dia nggak pernah dibagi. Ngalamin nggak begitu? Setelannya nggak beda jauh. Makanya orang tua saya bilang, kita dihinain orang sehina-hinanya, jangan marah. Bisa jadi Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi kalau hari ini saudaraku, adekku, teman-teman direndahin orang, termasuk diremehin saudara, tetap berbaik sangka. Bisa jadi ini cara Allah mau ngangkat derajat kita supaya tahun-tahun berikutnya kita lebih baik. Amin ya Rabbal. Gitu abangku. Ini orang tua yang di kuburan pengennya anak-anaknya pada akur. Men kita yang kagak yakin sampai sekarang. Gara-gara tanah 100 meter ribut adek sama abang. Setahun nggak akur-akur. 2 tahun masih nggak nanya. Abang lihat adek buang muka, adek yang lihat abang buang muka. Asal aja buang mukanya hidungnya copot, pungut lagi. Repot amat tiap hari orang buang-buang muka. Berapa banyak orang yang urusannya cakep. Waktu jual tanah bikin kontrakan cakep. Apa kata yang tua? Gua yang jualin. Kok abang banyakan? Kan gua yang jualin. Kan gua yang ngatur, kata yang mudaan. Kalau lu banyakan bang, kan gua yang ngatur. Jadi yang ngatur sama saudara masih pengen banyak tuh. Makanya orang tua kita cakep. Jual tanah, bikin kontrakan. Tanah orang tua kita habis buat siapa? Buat anak. Cuman cakepnya orang tua kita masih bisa bikinin musola, masih bisa ngewakafin jalan. Kita bang, nggak bakal sanggup kita ngewakafin tanah. Orang tanah kita udah habisin duluan. Benar. Orang tua cakep apa-apa, jangan dijual, jangan dijual. Entah kita orang tua udah nggak ada. Jual, benar. Benar. Bikin kontrakan 10 pintu, cakep. Urusannya begitu lagi. Mau nyunatin jual sepintu, mau ngawinin jual sepintu. Bapaknya lagi PA jual 3 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Kagak ada pintunya. Mana ada orang kontrak nggak ada pintunya. Curut pada nyeplos. Tinggal kita sekarang, makanya kita tiru nih orang-orang yang baik sama kita. Kita kumpul begini berharap dan ngedoa. Ya Allah, mudah-mudahan besok tahun depan saya dikasih duit. Allah, dari mana aja dengan ikhlas orang tua, saya bikin haul lebih dari ini. Begitu. Saya kalau haul nggak acaranya yang saya gedein, sembakonya. Karena emak saya begitu, beras banyakin. Emak saya paling pinter ngitungnya. Tahun depan hari ini udah ngumpulin beras dia. Punya duit dikit-dikit, mantunya, emaknya, mertuanya, orang tuanya, besannya tuh, emak saya tuh. Emak saya udah meninggal juga, bapak saya udah meninggal juga. Tapi ya saya sih anak yatim, cuman kan saya nggak minta sumbangan. Ya tapi kalau dibagi mas saya nggak pernah nolak sih. Ya kan saya tahu yang begini banyaknya kan belum tentu ada yang mau membagi. Ya orang sama-sama pada butuh sih. Kelihatan dari mukanya juga masih banyak susah Roman. Kiai maafin Kiai. Ya ini bukan lagi bisa-bisa saya. Jadi pinternya saya karena bapak saya nyuruh bener. Saya di sekolahin ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, masuk ke pondok. Disuruh ngaji yang bener, kata emak saya kuliah, gue pengen punya anak jadi sarjana, kata bapak jadi kiai, akhirnya magel. Iya kayak telur serba tembuhuk, netes kagak yang ada bau doang.
Tuh emak saya tuh, bapak saya tuh, pengen anaknya bener, cakep. Engkong saya orang cakep, kuburannya dicaringin soalnya. Karena dia udah nggak mau dikuburin di Jakarta. Habis ya sama anak yang bakal dijual lagi kali. Orang-orang soleh udah tahu, begitu sakit gue udah lihat kuburan gue di pinggir laut. Jangan dipikirin, segitu luasnya dia tinggal. Tuh orang tua kita tuh saking ikhlasnya. Nanti bapak gimana kalau meninggal, taruh di mana? Kanyutin di kali. Sampai begitu tuh orang-orang tua kita tuh cakepnya tuh. Kalau kita ilmunya ada, yakinnya kagak. Ya kayak saya sudah habis saya akhirnya jadi artis. Lumayan saya bisa bantuin bapak saya. Dulu mah listrik ngejepret mulu. Alhamdulillah pas saya jadi artis udah enggak ngejepret. Orang saya copot-copotin. Dulu. Alhamdulillah. Saya pernah ngajak makan bapak saya di restoran. Saking enaknya dia nggak mau makan. Tuh orang tua dulu kalau dienakin, beda sama kita. Tiap hari makan enak. Anak kita aja udah pinter. Pagi-pagi udah paket. Benar. Bapak mesen paket, emak juga mesen paket, anak juga mesen. Ya kadang-kadang itu bini setiap hari. Ada tetangga saya nggak pernah belanja keluar apa gitu. Kata tetangga, wah soleh banget, ibu mah nggak pernah keluar. Iya di rumah terus, tapi setiap hari paket. Bisa jadi suaminya mati dipaketin. Jadi sekarang akhlak yang cakep mana? Akhlak orang tua kita. Kalau kita nggak ada orang tua kita nggak bakal bisa begini nih. Kenapa kita kumpul ngaji? Orang tua kita lebih maunya begini nih. Yakin nih bu, bapak, abangku, almarhumah orang-orang tua kita lebih senang anak cucunya kumpul begini. Yuk kita pikirin anak kita nongkrong di pinggir jalan beresiko. Ada motor bisa keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak. Nongkrongnya pinggir jalan. Tapi kalau nongkrong di masjid, nongkrong di pengajian, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Artinya survei membuktikan lebih cakep begini nih. Makanya di depan kiai-kiai, guru-guru, saya emang nggak pikirin kalau kiai memang berwibawa, ketawa. Kiai dikit dong. Gitu. Kalau ibu-ibu kan Makanya saya kalau ceramah lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Setrumnya kenceng. Tapi kalau ngadep ke bapak-bapak gampang lobet saya. Itu kelemahan saya. Bahkan saya berani buktiin kenapa setrumnya kenceng. Abang dengerin, ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan kenceng tuh setrumnya. Ibu diam, sekarang bapak. Ibu diam, sekarang bapak. Ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo pak, alazi. Ayo pak, alazi. Segini banyak tuh cuma 3. Kalau ibu kan enak, setrumnya kenceng, cepet dari nyambernya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allah lam yalid walam yakullahu. Cakep, setrumnya kenceng. Coba bapak, lobet saya ngikut. Beneran ibu coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Ayo bang, iza. Ayo bang, iza. Nyesek ulu hati sebetulnya. Saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu. Ibu-ibu pengajiannya selalu rame, nggak pernah sepi kalau ibu-ibu mah. Kalau pengajian bapak-bapak kadang-kadang sepi.
Pengajian udah mulai dia masih nyender aja di tembok. Berdupok, berdupok. Kalau ibu-ibu ustadz belum datang udah duduk dia mah. Bener. Duduk dah ustadzah tuh nawarin seragam, yang ini 300, yang ini 400, yang ini 700. Pengajian bapak-bapak ada nggak kiai nawarin seragam? Hanya sepi. Dan kalau ibu-ibu pengajian banyak lagunya, banyak solawatannya. Iya bu? Maulid ada lagunya, selawat ada lagunya, kosidahnya enak sih. Coba masih inget nih. Ya, mari oh mari mari baca, mari oh baca yang keras agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk para mari mari marilah haikal. Jadi nggak capek gitu kalau ceramah sama ibu-ibu, nggak capek, dikit aja kita bentak, nyamber dia mah. Iya bener. Siapa ingin siapa ingin tak mudah, enak nggak capek. Carilah dengan aman, kan enak deh. Kalau bapak-bapak enggak nyamber, itu yang kadang-kadang kita kayaknya males banget gitu. Ibu diam nih, bapak nih. Bila Israel, ini kan kayak orang gedeg gitu jadinya. Kalau ibu nyambernya enak. Bila Israel. Oba. Akan sekujur badan. Kan enak itu. Padahal lagu itu serem pak. Lah kalau Israel datang memanggil masih nyanyi aja. Pantas emang gak mati-mati dinyanyiin. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Ini guru saya yang ngomong. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal goyangan yang ngajak ibadah. Mana goyang yang ngajak ibadah? Lihat aki-aki. Maaf ibu, pakai peci miring. Zikir. La ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Makanya kampung supaya nggak banjir, goyangin kepalanya. Nggak ada banjir kalau goyangan kepala, nggak banjir. Mana yang mantap jadi banjir, yang digoyangin bukan kepalanya. Illallah lah, illallah lah. Illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aman gak tuh? Aman bu. Orang tua dulu, zaman orang tua kita dulu yang goyang kepalanya. Makanya aman kampung kita, aman negeri kita. Kalaupun ada maling mau masuk juga nggak berani karena wibawanya udah luar biasa, yang digoyangin kepalanya. Ya, coba lihat aki-aki dah. Ya. Qasidah boleh goyang, boleh. Goyangan qasidah nggak bahaya, dikit doang kan. Dikit doang dia mati.
Tak ting 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 dang dang tung tak ting 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 dang dang tung entah gendut entah bunting entah gendut entah gendut entah bunting. Jadi kalau pengajian ibu-ibu rame. Bahkan pernah ada dulu penyanyi qasidah satu rombongan naik 13 orang. Begitu yang turun tinggal 7. Goyangannya kekencengan, panggungnya tinggi. Ke tengah, ke pinggir, kecemplung, ke tengah, ke pinggir, kecemplung. Yang naik 13 pulang tinggal 7. 5 pada kecemplung di mana tahu dia? Rame kalau orang-orang tua kita, makanya emak biar sehat panjang umur. Doain kalau emak sekarang ditinggal mati bapak, emak janda doain. Karena ditinggal mati. Kalau ditinggal kabur nggak usah didoain. Terserah aja mau kejedot tiang kayak bodoh amat. Ya bu, yang didoain yang ibu ditinggal mah supaya nanti di surga Allah pertemukan kembali. Tapi kalau cerainya ditinggal kabur nggak wajib didoain. Orang kabur gimana mau didoain? Ya bu, makanya saya kalau ceramah sama ibu-ibu seneng, rame deh. Sedikit doang, rame. Maulid ada lagunya 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammadi 571 di kota Makkah pada tahun pil. Sampai kecil banget sih pil. Kakinya kegencet salon. Pil. Kalau di pengajian bapak-bapak jarang ada lagunya, jarang. Makanya diajak nyanyi juga diem aja dia mah. Au kayak orang mabok cubung. Ketahuan tukang ngoplos. Tapi kalau kita ajakin yang nyanyinya ada beda, ngikut hatinya tuh. Ini kayak gini. Janda yang mana? Janda yang mana? Artinya nyaut, janda yang putih. Janda yang putih di dalam kandang gitu. Emang tuh janda nggak keluar-luar lagi ngurusin kuda di kandang baik. Makanya saya kalau ceramah bikin senang abangku, jangan bikin susah. Sama istri juga ada banyak disusahin sama suami. Ya bu. Makanya ibu saya pengen banget biar bebas, sehat, jangan dipikirin suami mah capek. Emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu. Emang kelakuannya begitu. Bener, dimasakin begitu, nggak dimasakin juga emang udah begitu. Pacaran begitu, rumah tangga sampai udah punya anak, sampai udah punya cucu, emang jodohnya, emang Allah kasihnya, ya mau bagaimana lagi emang dapetnya, udah gitu. Capek mikirin aki-aki mah capek. Ya bu. Kalau suami hitam dipikirin sampai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami aku. Nggak usah putih doang lembek. Mendingan hitam keras, benar? Benar. Siapa bilang wanita nggak suka dengan kekerasan? Justru kalau kelembekan kesel. Bujuk bu saya kagak cahaya, bener. Dia capek ngerasinnya. Dia lupa kalau lato-lato udah tua. Kalau lato-lato yang muda bunyinya tek 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 tek. Tapi kalau udah tua cuman ke kanan doang keplek. Keplek. Dimaklum. Ya bu. Makanya saya pengen banget ibu biar senang. Udah jangan dipikirin suami mah, capek. Bener. Biarin suami hitam gak masalah asal banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami di rumah mulu tapi nggak punya? Artinya Pak, kita sebagai suami nggak penting-penting banget. Itu tadi kan ngomong. Saya tanya lagi. Ibu biarin kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah asal bawa. Buat apa kita ke pasar ngajak suami tapi nggak bawa? Artinya Pak, istri kita lebih penting.
Makanya capek. Capek bener. Sampai ada tetangga saya, karena kebanyakan makan nasi kali ya, periksa ke dokter, cek darah, nggak ada masalah. Begitu diperiksa, nggak ada masalah. Pala pusing, nggak ada masalah. Begitu di ronsen baru kelihatan. Begitu di ronsen nggak masalah juga, tapi begitu dicuci hasil ronsenannya ada gambar bininya. Lagi melotot duit. Artinya abang kita ini berarti udah punya penyakit. Jujur penyakit kita kelihatan. Dari batuk orang senang beda. Batuk orang senang cuma 2 kali. Senang. Bininya nyenangin. Tapi kalau udah batuknya di atas jam 12, rada panjang berarti abang udah harus istirahat. Batuknya enggak tapi rada panjang. Itu enggak bakal lama. Tinggal tunggu di musola ada pengumuman inna lillahi wa inna. Ya bu ya, banyakin girang, jangan banyakin sedih. Kita susah dikatain orang, kita kaya juga disirikin. Makanya nggak ada habis-habisnya. Ikutin apa kata hati kita, jangan ikutin apa kata capek. Kalau ibu punya utang, istri kita punya utang, tetap istri nggak salah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Ini namanya lagi ngangkat bini nih bang. Kalau kata orang tua, bini mah alem aja. Jangan disalah-salahin, kagak bakal kita bisa menang. Biar kata dia masak asin juga kita puji, mantep mama. Padahal ini udah getir banget. Enak pak, mantep mama. Padahal habis makan udah ngeces. Aku mau bagiin tetangga nih pak. Ya, kita langsung jawab, jangan. Cukup gua aja yang mati. Coba saya tanya nih. Suami pengen sarapan pagi enak, saya tanya. Ibu, kira-kira kalau dikasih 10 juta sarapan paginya buat suami enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, komplit nggak makan siangnya? Dengerin bang. Ibu nih tidur masih miring aja. Udah ditepak-tepak dari sore masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Berarti sehari 30 cukup bu. Dengar pak, 30 juta cukup bu. Ibu cukup, bapak bengek. Itu yang bikin batuknya. Karena survei membuktikan suami lebih dulu meninggal dunia daripada istri. Survei membuktikan kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak. Artinya bapak kita juga udah nggak kuat dari dulu. Makanya ibu orang-orang hebat. Surga ada di bawah telapak kaki. Nggak ada di telapak kaki bapak. Hitam-hitam jempolnya gede-gede. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu cakep. Makanya ibu mah hebat, ahli surga semua. Kita kalau nggak ada ibu kita mau kemana kita keluarnya? Benar, emak ngeden sekencang-kencangnya buat kita. Lagi beranak, kadang-kadang bayi belum keluar yang kuning nyusul. Dua-duanya bayi kembar siam. Kalau yang satu bayi yang satu kuning, itu kata dokter yang disebut kembar tokai. Yang kuning jangan dibungkus, jangan. Murag dia. Ya bu. Makanya ibu bagaimana nggak hebatnya, ibu ngeden, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, ibu lagi ngeden mau beranak ditungguin. Cakep nggak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden, istrinya depan pintu. Terus bapak. Baru 2 potong nih. Baru pukulan beduk doang terus bapak.
Makanya ibu hebat. Jadi semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Sampai kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Kalau kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Allah yang ngajarin kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Artinya ibu yang hebat, semua laki-laki, raja, presiden, insinyur, profesor, doktor, orang alim sekalipun keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu besok kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, praktekin ntar pulang. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Kalau begitu minta kopi galak, kopi. Ibu jangan nyautin yang macam-macam, emang nggak ada kopi, nggak ada gula. Cukup ibu diri, begitu bapak marah, angkat rok pelan-pelan. Tinggal ibu ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Praktekin tak. Dari apa-apa lapor polisi, coba buka YouTube hampir setiap hari. Ada yang, maaf buka YouTube, lihat dah. Ada yang sampai istri motong kemaluan bininya. Di YouTube ada bang. Dia pikir sosis kali. Mau ngasih duit kagak, ngasih belanja, kamu mau makan apa lagi? Lihat sampai ada suami yang mutilasi istrinya, dipotong-potong. Serem nggak bu? Makanya orang tua kita yang ngajarinnya begini nggak bakal terjadi sama kita itu. Banyak orang gara-gara miskin ngamuk, kita mah enggak bu. Makanya sekarang nih aman, miskin kagak, kaya juga enggak jelas. Aman nggak kira-kira? Aman. Orang yang duitnya miliaran, hari Senin dia ngitung duit miliaran, Selasa mati. Mendingan kita hidup terus, emang gak ada yang dihitung sama sekali. Ya bu? Ya bu, makanya nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Bener, jangan nyari susah, susah udah turunan. Emak susah, bapak susah, nenek susah, kakek susah, punya saudara susah, lagi bengong datang saudara susah. Susah mulu dari dulu, bener. Oke, kalau masih punya tanah jual. Jual, punya tanah jual. Tanah siapa? Tanah orang tua jangan sayang, kalau ngobekin nggak apa-apa. Oh kata orang tua yang ada tambahin, jangan yang ada dijualin. Orang tua tuh ngajarinnya cakep deh. Ya mak, udah mak nyari senang, jangan apa-apa ribut-ribut lapor polisi, ribut-ribut lapor polisi. Emang kita lapor polisi, ibu pikir polisi nggak pernah masalah sama bininya? Sama aja. Ada jamaah datang ke kiai minta air. Kenapa? Istri saya kabur udah 3 hari. Apa kata kiai? Udah berapa hari kaburnya? 3 hari. Istri saya udah seminggu ini. Artinya urusan rumah tangga. Enggak kita, enggak polisi, enggak. Siapa yang hebat? Dia yang bertahan. Benar. Mana hebatnya orang tua kita? Tuh lihat. Disebut keluarga sakinah mawaddah warahmah wa anih wa iyah wa ana wa senah wa senih. Yang landasan tauhidnya la ilaha illallah. Makanya Abdul Zikri fa'lam annahu la, itu orang tua kita tuh. Keluarga sakinah kalau tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu tempat curhat tuh, lihat orang tua kita kalau nggak punya beras. La ilaha illallah. Air udah dihidupin, kompor udah nyala, berasnya kagak. La ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Bapak nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupa. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Lihat orang tua kita, bangun malam pegang tasbih, la illallah, la illallah. Kita bangun malam pegang HP, tengah malam juga masih megang-megang HP. Sampai kata guru saya, kalau ngaji baca Quran jangan baca HP. Cakepnya kita mengaji, adabnya kita ngaji, baca Quran, buka Al-Qur, karena isinya ayat suci Kalau kita baca Quran pakai HP, di dalam HP isinya kunyuk telanjang ada, wik-wik juga ada. Ya benar.
BF Jepang juga ada. Ayo, nggak bisa dibohongin itu. Makanya kalau kita ngaji adabnya buka Quran, baca Quran, buka Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Bebersih dulu sebelum megang itu adabnya tuh. Jadi orang baca Quran pernah kejadian, dia belum hafal baca Quran dia pakai HP. Begitu lagi, ya lobet. Habis makan dah. Tapi kalau kita baca Quran ada lobetnya enggak? Makanya adekku sayang, ayo bareng-bareng daripada kita anak kita bang kita kasih HP mulu, belum tentu besok dia lebih benar daripada kita. Lihat orang tua kita lagi dengerin musik aja di depak, yang begitu jangan didengerin. Ngaji banyakin. Makanya alhamdulillah kata bapak saya, sejauh-jauh lu pergi lu pasti pulang. Mana buat pergi, mana buat pulang. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang pasti ngikutin kita. Hari ini kita bikin haul, hari ini kita datang memperingati haulnya orang tua, bapak ibunda dari Bapak Jamhuri. Sama aja kita diingetin. Benar, kita juga punya orang tua yang sampai sekarang sudah berani kita setiap tahun bikin haul. Masih kurang, masih belum berani. Kira-kira begitu abang. Kalau saya ditanya, Haji Akri bisa sekarang diundang ceramah mulu, emang ilmunya apaan? Ada orang bilang begitu. Emang emak saya sayang banget sama saya. Sampai jadwal saya kadang-kadang Bandung, Purwakarta, Cirebon. Iya, ngikut truk pasir. Ceramah, enggak, emang ngenek kita mah. Artinya Allah kasih, enggak bakal sia-sia. Ikutin bekas telapak kaki orang tua kita, ikutin bekas telapak kaki guru kita, enggak bakal lapar. Lihat orang tua kita kemana jalannya, enggak ke diskotik. Datang ke tahlilan, ikutin orang tua. Makanya saya berani ngomong, berani mimpin tahlil, hafal Yasin, bukan ujub, bukan takabur, bukan ngapalin Yasin. Saya sering diajak tahlil ikut orang tua kita. Mak saya kalau ada yang meninggal udah teriak, ikut bapak lu tahlil. Cepetan, jangan kemana-mana. Emang apa mak? Gua nggak masak. Entah kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk dekat ustadz, duduk dekat kiai. Emang apa sih mak? Lempengan itu makanan banyak. Dari masih kecil kata emak saya, lu biarin, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Yang cakep ilmu dapat, makanan dapat. Kata emak saya, udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Itu kata emak saya, anak tolol. Lah orang-orang nantang pada nenteng berkat dia menangis. Ngapa lu nggak kebagian? Tolol. Makanya saya berani bilang, kalau mau nyolong, colong punya kiai. Aman. Kalau colong punya kiai, nggak bakal marah dia. Ikhlas, abah mah ikhlas. Colong punya RT, ngamuk 3 bulan masih ingat aja dia. Kalau belajar nyolong, colong parselnya kiai. Lihat parsel kiai, colong. Bawa, nggak bakal marah. Emang udah bukan milik abah. Abah mah ikhlas. Itu kiai itu. Cuman begitu kita bawa pulang, malam dia pulang, sholat 2 rakaat, ngedoa. Itu yang pagi-pagi kita mencret nggak jelas. Ya barang-barang ini kita lagi diingetin sama orang-orang tua kita supaya kita juga besok kumpul bareng-bareng di surga dengan orang-orang tua kita. Kita masih audisi siapa yang paling benar, bukan yang jadi penceramah. Bisa jadi abang saya yang kemarin baru kelar nutup botol. Sejadi dia duluan masuk surga. Karena orang mati bagaimana hidupnya. Kalau setiap hari dia megang botol, bisa jadi matinya lagi megang. Berhenti bang, ngerongsok. Orang mati bisa aja dia matinya di atas motor. Karena setiap hari bawa prek bang, ngojek. Coba orang-orang tua kita rata-rata matinya di atas tempat tidur. Cakep gak itu? Cakep abang. Wallahu alam orang kayak kita matinya di mana? Lihat orang-orang tua kita di tempat tidur meninggalnya tuh. Cakep nggak itu? Cakep abang, nggak ngerepotin anak. Bawa ke sono, bawa ke sini, ujungnya mati juga. Bener, bener. Wallahu alam kita termasuk di usia juga udah mesti banyak senang, jangan susah. Takutnya di ronsen ada gambar bini bang.
Itu yang ngeri lagi melotot aja, begitu kita cuci ronsenannya bini lagi melotot. Duit. Mau gimana lagi, emang ternyata itu penyakitnya. Dah nyari senang, nyari senang. Orang tua kita nungguin kita. Abangku, saudaraku, kuburan itu gelap. Sekalipun yang meninggal orang PLN. Tetap gelap, karena nggak bisa pasang token, nggak bisa narik kabel di sana. Mana yang bikin terang kuburan orang-orang tua? Hari ini kita kumpul, kita baca Fatihah, terang itu. Kenapa kita kelihatan? Karena ada lampu, terang nggak ini? Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau kita deketin ibadah, kita deket sama kiai, kita deket ke masjid, pasti kita terang, muka kita kelihatan. Kenapa abang belum kelihatan? Karena kemarin abang main di tempat gelap mulu. Hari ini abang ketemu saya, muka abang kelihatan, muka saya kelihatan. Berarti kita udah di tempat yang terang. Terusin aja bang, jangan ke tempat gelap lagi. Injek tai ntar. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan. Nggak bakal ada manusia yang nggak pernah salah. Al insanu mahlul khata wan nisyan. Label buat kita salah dan lupa, itu tugas kita. Dan mudah-mudahan kita baik sama orang tua kita baikin orang-orang yang baik sama kita. Dalam setiap doa ada kita terselip orang-orang tua kita. Mudah-mudahan nanti kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Ya, bareng. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh banyak duitnya berangkat umroh. Mudah-mudahan yang lagi dagang biar laris dagangannya. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi pengen banget duit banyak abangku, mudah-mudahan Allah kasih banyak duitnya. Dari mana kita nggak pernah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita deketin Allah, Allah bakal jamin semua urusan kita. Yuk bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar wala haula. Yuk kita nebeng, mumpung lagi rame-rame. Kita nggak keluar banyak biaya. Kita numpang di sini bareng-bareng kita sebut orang-orang tua kita. Ya Bu, Pak, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir li ridaillahi ta'ala ya Allah bi syafaati Rasulillah bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita. Biar nanti kita bakal disebut juga sama anak-anak cucu kita. Wal ustazina, guru-guru kita. Orang-orang yang baik sama kita, teman ngaji, teman main, teman nongkrong. Malam hari ini kita bagi Fatihah. Mudah-mudahan pada saat kita sulit nanti juga ada orang yang ngirimin Fatihah buat kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barakahnya dari guru kita, orang-orang tua kita, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبحق أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا waliwalidina wa jami'il muslimin wal muslimati amin. Maafin nanti doanya sama kiai. Ya, saya nggak baca doa Bu, karena saya dibayarnya ceramah doang. Makasih guru-guru saya, orang tua saya, maafin. Jangan ada dosa di antara kita. Bebasin, dosa saya udah banyak, jangan dikeselin. Apalagi saya ngeselin, anggap aja bercanda. Kalau nggak ada isinya, anggap aja bercanda. Kalaupun ada isinya ya emang orang tua kita ngajarinnya begitu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Habibana guru kita sudah hadir. Yuk kita sambut bareng-bareng. Ya Bu bareng-bareng. Bareng-bareng Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.